누구세요? 넌 날 몰라도 난 널 알고 있지. MG 코인. 내가 네 방송 구독자거든. 너 때문에 수업 깨졌다 이 개새끼야. 나도야. 사람 잘못 보셨어요. Nah, siapa nih yang ngerasa familiar sama scene tadi? Ya, benar banget. Itu dia salah satu scene yang ada di series Squid Game. Di scene itu, kalian sadar nggak sih, Trivers? Mereka lagi ngebicarain salah satu koin kripto. Pas banget nih sama tema hari ini, karena kita bakalan bahas sesuatu yang out of the box. Biasanya kan kita bahas tentang market, tentang aset, tentang strategi, tips and tricks, dan bla bla bla. Tapi, khusus video kali ini, kita bakalan buka question box yang isinya itu jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar belajar kripto dari film. Nggak perlu nunggu lama lagi, let's go! Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Kak, ada film yang bikin jago kripto dalam waktu singkat nggak sih? Kalau ada film yang bikin kamu jago kripto dalam waktu singkat itu kayaknya nggak ada ya, itu nggak masuk akal, Trivers. Tapi kalau kamu mau film yang bikin kamu ngerti kenapa sih market itu bisa chaos, coba deh kalian nonton The Big Short. Michael, how are you? I found something really interesting. Nah, film ini itu bahas krisis finansial 2008 dengan cara yang entertaining banget pokoknya. Dan kamu bakalan belajar banyak banget soal market. Things go south. When the hell did we forget all that? Di film itu, kalian bakalan tahu kenapa harga sebuah aset itu bisa tiba-tiba naik secara signifikan, kenapa orang bisa FOMO secara kolektif, dan gimana pasar itu bisa runtuh karena keserakahan manusia. Nah, ini modal penting banget nih, Trivers, sebelum kamu ngadepin volatilitas di market kripto. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Kak, ada nggak sih rekomendasi film buat belajar biar bisa cepet cuan? Ini mah jawabannya udah mutlak, Trivers. Kalian wajib nonton Wall Street. Tapi, kalian harus tahu dulu, ini bukan buat cari cara cepet cuan, tapi justru kebalikannya. Wall Street. Film ini bisa berhasil nunjukin sisi gelap dari market, yakni gimana kita bisa lihat keserakahan bisa bikin orang lupa segalanya. Udah nggak bisa mikir pakai logika, ngejar profit buta-buta, bahkan sampai ngambil keputusan yang kelihatannya keren sih, tapi ujung-ujungnya malah nyungsep dan rungkat. Nah, pelajaran utama simple tapi ngena banget. Greed is dangerous. Apalagi di kripto, yang pergerakannya bisa naik turun 20% atau bahkan lebih dalam sehari. Kalau kamu mau trading pakai nafsu, bukan strategi ya teman-teman. Ya, siap-siap aja kalian bakal dibanting sama market. Lanjut, ada yang nanya nih, kripto itu dunia fantasi kayak Ready Player One nggak sih, Min? Secara garis besar sih dunia emang fantasi kalau di kripto. Tapi untuk uangnya itu real ya. Nah, buat kalian yang udah nonton Ready Player One mungkin paham banget kalau di film itu ngejelasin konsep besar. Di masa depan, manusia bakalan punya kehidupan kedua di dunia digital. Lengkap dengan avatar, barang-barang virtual, mata uang digital, bahkan ekonominya sendiri itu udah serba digital. Nah, di situ nyambung banget nih sama apa yang terjadi di kripto sekarang. Contohnya ada Web3, internet versi terbaru yang kepemilikan datanya sudah di tangan pengguna. Yang kedua ada NFT juga nih, jadi kamu bisa punya bukti kepemilikan barang digital mirip kayak sistem Oasis yang cuma kamu yang punya. Terus selanjutnya ada juga game blockchain. Di situ kalian ada item, skin, atau aset dalam game yang bisa diperjualbelikan beneran loh. Dan kalian pasti udah familiar sama yang satu ini, yaitu Metaverse, di mana ruang virtual tempat orang bisa kerja, nongkrong, sampai punya properti digital. Gila banget kan? Jadi, meskipun filmnya bukan tentang kripto secara langsung, dia udah ngasih gambaran cukup akurat tentang masa depan aset digital, di mana aset virtual udah punya nilai nih, dan bisa diperdagangkan, serta punya pengaruh di dunia nyata. Next, ada nggak sih film yang ngajarin cara ambil keputusan investasi? Jawabannya ada banget. Kalian bisa nonton Moneyball. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. That's $1, man. What? Welcome to Oakland.
Nah, walaupun filmnya soal baseball, inti pesannya relevan banget nih ke dunia trading dan juga investasi. Di film Moneyball ini, salah satu tim utama mereka melakukan pendekatan yang waktu itu dianggap gila, nggak masuk akal pokoknya. Yakni ngambil keputusan berdasarkan data, bukan intuisi atau kata orang lain. Ini persis banget nih Trivers, kayak mindset yang dibutuhin kalau kalian masuk ke dunia kripto. Contohnya, yang pertama, kamu nggak bisa asal-asalan ikutin perasaan kamu aja. Terus kamu juga nggak bisa cuma ngikutin rekomendasi dari orang atau ikut-ikutan doang, FOMO. Dan kamu juga butuh data, statistik, dan juga strategi ketika masuk ke dunia kripto. Intinya, Moneyball ini ngajarin kita hal yang penting, yaitu keputusan terbaik itu lahir dari data, bukan drama. Kalau kamu mau mulai trading kripto dengan pendekatan yang lebih Moneyball, pastikan kamu pakai platform yang datanya jelas, harganya real time, dan juga prosesnya simple. Oke, itu tadi dia deretan film yang kelihatannya kayak hiburan semata ya Trivers, tapi sebenarnya kalian bisa belajar banget dan juga penuh insight soal cara kerja uang, resiko dalam investasi, keputusan finansial, sampai gambaran masa depan tentang aset digital. Film-film ini bisa jadi pemanasan otak gitulah sebelum kalian terjun ke dunia kripto beneran. Karena dari cerita-cerita yang ada di film itu, kita bisa belajar banyak soal psikologi dalam market, manajemen resiko, data-driven thinking, dan juga kenapa sih keserakahan manusia selalu jadi musuh terbesar para investor. Tapi ingat, nonton film itu baru literasi, bukan eksekusi ya. Kalau kamu udah ngerti sama konsep dasarnya dan juga siap mulai investasi yang real, pastiin kamu mulai di tempat yang aman, resmi, dan transparan. Kayak yang satu ini Trivers. Kamu bisa beli aset kripto dengan cara yang simple, cepat, harganya real time, dan tentunya terdaftar sebagai penyelenggara resmi di Indonesia. Udah legal ya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu takut kena scam, platform aneh-aneh, semuanya di sini udah jelas dan juga diawasi oleh lembaga yang legal. Jadi dari video ini kalian bisa ambil inspirasinya dari film, tapi mulai langkah investasimu di Triv. Karena semua keputusan terbaik itu bukan cuman yang seru-seru doang, tapi yang paling aman dan menguntungkan buat masa depan kamu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Make your investing journey more easier with Triv. Bye!